Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 39, Marsal tidak ada. Marsekal kerajaan Luotong tetap sama bahkan setelah 3 generasi penguasa dan dia telah menyelamatkan kerajaan Luotong dari bencana beberapa kali. Karena itu, dia memiliki status yang tinggi dan dia hanya mengikuti perintah satu orang. Dia dibebaskan dari kewajiban berlutut di hadapan raja dan mempunyai kekuasaan tertinggi di militer. Namun, Fei Hao dihentikan saat dia ingin memasuki rumah Marsekal. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke rumah Marsekal? Fei Hao tidak berkata apa-apa, tetapi mengeluarkan sebuah piring emas. Wajah prajurit itu berubah drastis saat melihat piring emas itu, kesombongan yang terpancar di wajahnya sebelumnya lenyap saat dia langsung berlutut, memberi hormat, saya menyapa tuan. Piring emas di tangan Fei Hao diberikan kepadanya oleh Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong, lebih dari 1 dekade yang lalu. Kamu boleh berdiri. Aku ingin bertemu dengan panglima tertinggimu, kata Fei Hao. Prajurit itu berdiri, lalu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat, Yang Mulia, Marsekal baru saja dipanggil ke istana belum lama ini, dan saat ini tidak ada di rumah besar. Apa? Dia tidak ada di rumah? Alis Fei Hao berkerut. Begitulah, tuanku, prajurit itu menundukkan kepalanya ketika menjawab. Kirim seseorang ke istana sekarang dan beritahu Marsekal bahwa adiknya datang berkunjung dan akan menunggunya di restoran lezat, kata Fei Hao. Adik muda. Prajurit itu tidak menyangka bahwa pria setengah baya yang berpenampilan biasa ini, yang mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan orang biasa, akan menjadi adik muda Marsekal. Akan tetapi, para prajurit yang ditempatkan di pintu masuk ragu-ragu untuk pergi ke istana untuk memberi tahu Marsekal. Ambillah piring emasku dan pergilah, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Namun, jika kalian menunda masalah ini, dan sesuatu terjadi, nyawa kalian tidak akan terjamin. Fei Hao melemparkan piring emas itu ke arah para prajurit, dan sang kapten segera bergegas maju untuk menangkapnya. Baik, tuanku. Sang kapten tidak berani membantah. Fei Hao berbalik dan pergi. Saat Fei Hao berbalik dan kembali ke restoran lezat, Meng Chen, memimpin sekelompok ahli dari istananya, telah sampai di restoran lezat dan menerobos pintu. Semua pelanggan di lantai pertama ketakutan dan terkejut ketika mereka melihat Meng Chen dan anak buahnya menerobos masuk dengan agresif. Oh, ini Tuan Duke, apakah Tuan Duke punya masalah dengan restoran kita? Ketika pemilik restoran melihat Meng Chen, dia segera maju dan bertanya dengan sopan. Meng Chen mengabaikan pemiliknya dan sebaliknya, dia menoleh ke penjaga di sampingnya, bertanya, apakah mereka ada di atas? Baik, Tuan Duke. Jawab pengawal itu segera. Kilatan dingin melintas di mata Meng Chen, dan tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya, cepat dan kepung lantai 2, tinggalkan beberapa pengawal di bawah, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar dari sini. Dia mendorong pemilik restoran itu dan dikelilingi oleh banyak ahli, dia bergegas naik ke lantai 2. Ayah, itu dia. Itu anak itu. Teriak Meng Xia. Mereka baru saja sampai di lantai 2, dan Meng Xia yang botak langsung melihat Huang Xiaolong yang duduk di dekat jendela. Meng Chen terkejut saat menyadari Huang Xiaolong sendirian, mengerutkan kening dan bertanya, di mana yang satu lagi? Tuan Duke, ini lebih baik. Jika kita menangkap yang lebih muda terlebih dahulu, yang lebih tua pasti tidak akan lolos, kata kepala pelayan, Xie Fei sambil tersenyum saat dia sampai di Meng Chen. Huang Xiaolong perlahan berdiri dan menatap dingin ke arah para pengawal dan ahli Dux Mansion yang mengepung lantai 2. Sebenarnya, Huang Xiaolong telah melihat mereka dari jendela saat mereka berjalan menuju restoran lezat sejak awal. Namun, meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Ordo ke-7, ke-8, ke-9, dan bahkan beberapa Ordo ke-10, dia masih menunjukkan ekspresi tenang karena dia yakin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Bakat supernatural dari jiwa bela diri Huang Xiaolong, penyembunyian ruang dapat bertahan selama 10 napas dari 6 napas awal setelah ia menerobos ke tingkat keempat. Dalam waktu 10 tarikan napas, dikombinasikan dengan kecepatan Huang Xiaolong, dia dapat lenyap dari pandangan Meng Chen tanpa jejak. Tatapannya jatuh pada Meng Xia yang botak dan mencibir. Aku tidak menyangka kau akan punya nyali untuk muncul, apakah kau tidak takut aku akan memotong kulit kepalamu, lapis demi lapis? Meng Xia dan orang-orang yang bersamanya terkejut, bagaimana mungkin anak ini masih bisa tetap tenang di hadapan mereka semua. Sampai-sampai dia berani mengatakan akan memotong kulit kepala Meng Xia. Kemarahan menyusul keterkejutan, dan ekspresi Meng Xia menjadi jelek saat dia meraung, potong tangan dan kaki anak ini untukku. Baik, Tuan Muda. Para prajurit Ordo ke-7 berlari ke arah Huang Xiaolong, dan tepat saat salah satu pedang penjaga hendak menebas Huang Xiaolong, sebuah suara bergemuruh dari jauh, berkata, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Udara tampak beriak, dan membentuk seberkas petir. Para penjaga yang telah disambar energi seperti petir merasakan tubuh mereka mati rasa dan mereka berhenti bergerak. Fei Hao, yang pergi ke istana Marsekal, akhirnya kembali.
Saat masih agak jauh dari restoran, ketika Fei Hao melihat pemandangan di lantai 2 restoran lezat, dia menggunakan keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakannya. Suara petir jatuh. Sound of Lightning Fall mirip dengan Sky Lion's Roar milik Limu. Namun, Sound of Lightning Fall adalah keterampilan pertempuran tingkat misterius tingkat tinggi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sky Lion Roar. Ketika semua pengawal Ordo Ketujuh mati rasa akibat sambaran petir, para ahli yang tersisa dari Istana Adipati dapat melihat sungai perak masih jauh melesat ke arah mereka seperti kilat perak. Sungai itu tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Tuan Duke, hati-hati. Pedang ular surgawi. Tinju perbatasan. Saat itu, Fei Hao yang telah berubah menjadi Silver River berdiri di hadapan mereka, dan para ahli terkuat dari Dux Mansion, Tuan Pertama dan Tuan Kedua bergerak bersamaan, melancarkan serangan dahsyat ke Fei Hao. Seekor ular surgawi besar muncul, rahangnya terbuka lebar berniat menelan Fei Hao, bersamaan dengan itu, jejak tinju juga berputar ke arah Fei Hao. Akan tetapi, ketika ular langit dan jejak tinju itu mengenai Fei Hao, keduanya seolah jatuh di lautan luas dan tenggelam ke kedalaman laut tanpa meninggalkan riak sedikit pun. Namun, sungai perak Fei Hao terus-menerus membelenggu para penjaga Istana Adipati. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lantai 2 sesaat sebelum semua penjaga jatuh ke lantai, membuat lantai papan lantai 2 menjadi merah karena darah mereka. Kali ini Fei Hao tidak berbelas kasihan seperti pertama kali, di mana ia hanya memotong lengan lawannya. Mengabaikan tubuh-tubuh yang terjatuh, Fei Hao muncul di samping Huang Xiaolong, namun matanya menatap Meng Xia seperti bilah pisau yang tajam. Namun, ketika dia mengampuni lawan-lawannya, dia tidak menyangka mereka akan mengumpulkan keberanian untuk membalas. Kali ini, mata dingin Fei Hao melesat ke arah kulit kepala Meng Xia. Ayah, itu dia. Dialah yang mencukur abis semua rambutku. Melihat Fei Hao, Meng Xia menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik dua ahli Ordo ke-10 dari Istana Adipati. Ekspresi kedua ahli Ordo ke-10 dari Istana Adipati agak jelek. Serangan gabungan mereka tadi sebenarnya tidak mampu menghentikan Fei Hao, ini berarti Fei Hao adalah seorang prajurit Ordo ke-10 tingkat akhir. Seseorang harus tahu bahwa salah satu dari mereka berada di akhir Ordo ke-10, sedangkan yang lain berada di puncak pertengahan Ordo ke-10. Meng Chen menatap tubuh para pengawalnya yang tergeletak di lantai, merasa takut dan terkejut pada saat yang sama. Kau berani membunuh para pengawal Duke ini.